Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para direksi Lembaga Penyiaran Publik RRI, Radio Republik Indonesia, karyawan-karyawati LPRRI seluruh Indonesia, dan Dharma Wanita Persatuan RRI seluruh Indonesia. Ibu bapak yang ada di ruangan ini, alhamdulillah dengan tetap protap kesehatan, dan yang menyaksikan saya secara virtual yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah pernyataan penting. Saudara-saudara sekalian, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia yakini sampai mati pasti masuk surga. Selesai mendengar ini, bubar jamaah. Sahabat bernama Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis senang, dan dia berlari-lari menuju ke pasar. Kenapa? Dia mau sampaikan berita penting ini. Perjalanan lari-lari ke pasar, tiba-tiba dihadang sama Umar bin Khattab. Abu Hurairah, mau ke mana buru-buru? Dia bilang ada pengumuman penting ini. Apa itu yang penting? Nabi, barusan saja aku dengar Nabi bilang begini. Siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad sebagai ratus Allah, dia yakin sampai mati pasti masuk surga. Umar bilang begini, betul ji itu? Nabi, ya, barusan ku dengar. Tidak percaya kak. Kalau begitu, mari kita datang ke sumber. Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ku percaya kok, siapa tahu kok karang-karang ini. Maka Umar bin Khattab bersama Abu Hurairah menuju ke Nabi. Dalam teori jurnalistik ini disebut check and recheck. Dalam bahasa Al-Qur'annya patabayyanu. Nabi bilang, aku percaya kok, siapa tahu kau karang-karang. Ini yang kurang dimiliki wartawan sekarang. Apalagi kalau kejar berita. Sudah pita post baru na edit. Apalagi lewat nih. Kalau dapat berita, cek dulu ke sumbernya. Betul enggak Dasat bilang begitu? Apalagi sekarang namanya berita online. Wah. Copy paste, wartawan kutu. Wartawan abal-abal. Kalau ada konferensi pers datang semua. Sekalinya beritanya abal-abal. Saya mau gaspol di sini karena di ritmenya tadi saya lihat hebat. Nah, akhirnya datanglah Abu Hurairah bersama Abu Umar menghadap kepada Nabi. Datang kepada sumber namanya. Sumber itu ada sumber sebagai pribadi, ada sumber sebagai pejabat, ada sumber sebagai institusi. Datang. Ya Rasulullah, berarti sebagai Nabi. Dia tidak katakan ya Muhammad. Ya Rasulullah, wajib kita ikuti Muhammad sebagai Rasulullah. Muhammad bin Abdullah sebagai pribadi orang Arab tidak wajib diikuti. Tapi kalau mau diikuti, bagus. Mau ikuti cara berpakaiannya tidak salah. Tapi jangan kau kata yang pakai celana jeans sesat. Karena pakai gamis itu budaya Arab, tapi kalau mau ditiru silahkan kalau bapak merasa nyaman. Tapi jangan kau bilang yang pakai ini sarung, yang pakai jeans sesat, tidak. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, saya mau tanya ini, apa? Ini Abu Hurairah katanya Rasul mengucapkan, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Apa betul ya Rasul? Ya, barusan saya bilang tadi. Tapi ya Rasul, kenapa ya? Ini Abu Hurairah mau naumurkan di pasar. Terus kenapa? Saya tidak setuju kalau diumumkan di pasar. Kenapa Umar? Nanti salah tafsir orang. Pasar kan masyarakat awam. Nanti ada orang menafsirkan salah ini pernyataan. Yang penting kau syahadat biar kau maling masuk surga. Yang penting kau syahadat biar dana COVID kau salah gunakan biar orang tidak positif kau bilang positif. Tidak ada di Indonesia, di India. Nah, yang penting kau syahadat biar kau koruptor masuk surga.
Dia kira gampang masuk surga koruptor. Kalau dosa kau sama Allah gampang kau tobat, istighfar kau, ndak kau ulang, ganti kebaikan, dosa apapun ampuni Allah. Tapi kalau koruptor, kau kira gampang, dana RRI kau pergi sulap. Ada perjalanan, dananya diteken, ada dinas, tapi tidak pernah kau pergi dinas, Ada kan begitu, ya? Oh, ditulis anggaran perjalanan dinas Makassar Mamuju. Tapi realnya tidak ada perjalanannya, tapi ada diteken. Oh, itu jangan kau pikir gampang kau tobat. Tidak. Kau cari dulu seluruh pembayar pajak yang ada di Indonesia. Dia minta kau ridho dari dia. Kalau dosa sama istri gampang ji, pulang minta maaf satu ji. Tapi kalau dosa kepada negara pembayar pajak seluruh kau cari. Baru mau aku berpikir toh. Sudah nyata-nyata ditulis inventaris LPP RRI, ada di rumahnya. Kok mentang-mentang kau kepala stasiun, direksi, dirut, kau bawa semua di situ. Memang anak buahmu tidak bisa lawan kamu, tapi tercatat kau. Umar bilang, ya Rasulullah nanti orang salah paham. Biar syahadat, biar kau judi, yang penting syahadat, masuk ke surga. Salah paham nanti orang di pasar ya Rasul. Terus Umar, ya Rasulullah saya usul, pengumuman seperti ini, berita seperti ini, jangan disampaikan ke publik. Kenapa? Bahaya, mengganggu kemaslahatan umat. Lalu Nabi bersabda, iya cocok kita wah. Umar, Abu Hurairah, jangan kau sampaikan ini di pasar karena nanti orang salah tafsir. Kemudian inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah dalam bahasa Arabnya, slogan dalam dunia pemberitaan yang harus kita pegang. Likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Ini yang harus dimiliki oleh insan Radio Republik Indonesia. Lihat kok dulu itu. Apa faedahnya? Betul ada beritanya, ada faktanya, ada kejadiannya, real, betul. Tapi pikir dulu, apa faedah yang kau dapat? Apa manfaat buat bangsa? Apa manfaat buat umat? Apa manfaat buat kita semua Republik Indonesia kalau ini berita disiarkan? Saya mau tanya dulu, apa fungsi media massa? Ini RRI kan media massa. Apa? Ada berapa fungsi media massa? Pacei. Pantas kalau begini. Ini dirut tadi hebat sekali kan. Ku bilang baik jago ini RRI kalau begini. Tapi itu RRI nanti didengar kalau mau buka. Kita sportif saja toh. Anak milenial mana ada putar RRI. Itu jadi tantangan buat kita. Kalau tantangan WTP, itu bisa dibikin-bikin. Ya kan? Tapi yang bapak hebat meskipun tidak dapat penghargaan sertifikat, tapi kalau di seluruh rakyat Indonesia lebih banyak yang dengar RRI daripada radio swasta. Itu baru biar hebat programnya, biar hebat dia punya siaran, tidak ada yang dengar. Mau dia apa? Hebat nak tahu siapa dengar di kampung saya nanti didengar mau dibuka. Ada apa ini? Berarti ada apa? Tapi saya maklumi karena RRI itu namanya lembaga penyiaran publik. Namanya lembaga penyiaran publik, mati hidup, mati apa? Hidup tak mau, mati pun enggan. Kenapa? Tidak ada sponsor. Tenek kulengale iklan. Iya toh? Beda kalau radio komunitas. Beda kalau radio swasta. Dia punya bisa iklan. Kalau RRI, tenek iklannya.
Maka handalnya adalah, tapi dia meskipun tidak punya iklan, tapi kau punya subsidi dari negara yang punya stasiun, ada pengiklan atau tidak, kau bisa hidup. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya mau lihat ini kualitasnya. Kenapa RRI ini masalah? Jelaskan itu fungsinya media massa. Ayo. Satu, ada disebut fungsi informasi. Dulu fungsi informasi. RRI ini menyebarkan informasi. Nah, aku tanya lagi Bu, apa itu informasi? Angkat tangan yang bisa, aku kasih kau hadiah. Apa itu informasi? Salah. Jadi kalau tidak manfaat bukan informasi. Yang aku sama dokter bidang komunikasi ini bos. Saya dosen komunikasi. Maka kalau pegawai RRI saja tidak tahu informasi, ya wajar RRI ditinggal. Apa itu informasi? Bapak tiap hari dengar, Bapak tiap hari ucapkan, tapi tidak tahu informasi. Apa bedanya dengan berita? Pusing makoto? Informasi adalah pengetahuan baru tentang sesuatu. Itu informasi. Lalu apa itu berita? Sesuatu yang menghilangkan kecemasan. Ayo, kalau begini pengetahuan dasar tentang informasi Bapak tidak tahu, ya wajarlah informasi RRI ditinggal. Maka saya berharap dirut yang akan datang lebih mengedepankan sumber daya manusianya RRI. Ibu bapak saudara-saudara saya, apa fungsi kedua? Satu, fungsi informasi. Yang kedua fungsi apa? Fungsi edukasi. Sebarkan berita tapi yang mendidik. Sebarkan berita tapi yang memberikan pengetahuan kepada orang lain. Yang memberikan pencerdasan, visi misi dari Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau RRI informasinya tidak memberikan pendidikan baru kepada bangsa kita, untuk apa dibiayai oleh negara? Itu fungsi edukasi namanya. Yang ketiga apa? Fungsi informasi, edukasi yang ketiga apa? Fungsi hiburan, entertain. Jadi silakan sampaikan informasi. Kemas itu informasimu. Tapi ada pendidikan di dalamnya. Tapi jangan lupa ada hiburan. Supaya apa orang? Orang tidak pindah channel. Kalau beritamu monoton, informasimu monoton, tidak memberikan pengetahuan, lalu tidak mendidik, nah kasih pindah channelnya orang. Oke, dia mendidik, informasinya baik, tapi tidak menghibur, tidak suka anak-anak. Ceramah mako bede sangin neraka nu cerita. Dari pertama sampai akhir neraka terus kau cerita. Na remut ko anak muda. Na skip ko na kanepa malak-malak. Maka itu para saudaraku insan-insan RRI, kalian digaji oleh negara. Hebatnya kalian, ada ndak yang PHK kalau sudah pegawai negeri? Coba itu pegawai-pegawai swasta kasihan, dirumahkan. Ya, mereka dipaksa berhenti bekerja, padahal punya cicilan. Anda tidak dipecat, kerjanya lebih nyaman. Apa? Kerja dari rumah. Jadi kalau tidak meningkatkan kualitasmu, maka rugi negara menggaji. Beda kasihan itu radio-radio swasta. Setengah mati dia belum tentu. Dia hanya bisa digaji berdasarkan berita yang dinaikkan di stasiunnya. Kalau beritanya tidak menarik dan tidak dinaikkan, bonusnya dia tidak dapat. Bapak malas atau tidak tetap dapat bonus seperti dijelaskan tadi. Padahal hanya beberapa orang yang bekerja baik, yang malas lebih banyak, sama bonusnya. Iya toh? Gas memang kau sekarang. Maka kemaslah sebuah berita. Kalian ke lapangan, ambil berita, jangan cuma mengutip, apalagi copy paste. Bikin berita kalimat-kalimat yang mendidik, memberikan pengetahuan baru, lalu menghibur. Dan yang keempat, ada fungsi kritik. Jangan sampai RRI ini hanya menjadi corong pemerintah saja tapi tidak berani mengkritik pemerintah. Itu namanya media yang bagus.
Kalau pemerintah keliru, luruskan. Meskipun resikonya non-job, tidak apa-apa. Yang penting Bapak mulia di hadapan Allah. Tapi kalau Bapak menjadi mental penjilat kulunuwon tinggi, tidak laku bos, tidak laku, tidak laku. Umat Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar, salah-salah, baik-baik. Kalau pemerintahan kita lihat ada kebijaksanaannya tidak bagus, cari sumber. Tidak usah Bapak yang kritik, cari sumber, wawancarai biar yang dia kritik pemerintah. Berita harus berimbang. Wawancarai pendukungnya, wawancarai yang kontra. Biarkan publik yang menilai. Jangan kita itu terus akhirnya publik ndak objektif. Berita itu harus objektif. Salah satu indikasi objektif itu berimbang. Berimbang itu wawancarai pendukung kebijakan itu, wawancarai yang kontra, biarkan publik yang menilai. Jangan malah menggiring opini. Ada namanya agenda setting. Agenda setting ini kita wawancara semua. Memang betul kita wawancari sumber, tapi orang-orang yang mendukung. Mestinya Radio Republik Indonesia sebagai radio publik, yuk bela hak-hak publik, bukan bela sponsor. Ini saya terpaksa ceramah ini, padahal lain tadi kusediakan, tapi dirutnya hebat maka kubuat itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu Bapak kalau mau eksis di Radio Republik Indonesia, minimal setiap mengelola sebuah berita, ini 4 yang harus Bapak perhatikan. Informasi, pengetahuan baru, kemudian edukasi, mendidik, kemudian ada hiburan, supaya orang tidak bosan dan monoton. Yang keempat, kritiklah. Beranilah mengkritik. Kalau Bapak sudah jalankan fungsi ini, lalu betul-betul beramar ma'ruf nahi mungkar, selain Bapak punya promosi, selain Bapak dapat gaji tiap bulan, insya Allah berita-berita yang Bapak sebarkan karena dia amar ma'ruf nahi mungkar menjadi ladang amal buat akhirat Bapak. Tapi kalau Bapak membela yang salah, menyalahkan yang salah, kau dapat jabatan di dunia, tapi kau bakal sengsara nanti di akhirat. Berapa hidupmu di dunia? Berapa hidup di dunia? Sebatas pensiun. Sudah pensiun, wabillahi taufiqul hidayah. Ya. Poin kedua, harmoni. Saya tanya dulu, apa itu harmoni? Angkat tanganmu. Apa itu harmoni? Selaras, serasi. Tidak saling merugikan, tidak saling menyakiti, saling menguntungkan. Itulah yang disebut harmoni, menimbulkan kenikmatan. Sama-sama untung, sama-sama senang. Tidak saling menyakiti. Tapi demi Allah, untuk menuju harmoni ini ada berapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. 1, tidak mungkin ada harmoni kalau tidak ada keadilan. Keadilan terhadap pegawai. Jangan sampai lebih banyak gajinya direktur, lebih banyak gajinya direksi berlipat-lipat ganda, sementara dia cuma kipas-kipas. Sementara karyawan kasihan yang setengah mati ke sana kemari berjemur dan lain sebagainya dipotong pula gajinya. Tidak mungkin ada harmoni. Harmoni itu harus ada keadilan. Dan yang kedua, harmoni bisa terwujud kalau ada persamaan hak. Dan orang bisa rusuh bukan karena diambil hak mendasarnya saja, hak bicaranya. Tapi yang bisa membuat orang tidak harmoni dan ribut di sini, di kantor RRI, kalau ada perbedaan perlakuan. Contoh, tahu Bapak penjara? Tahu penjara? Itu kebebasannya dicabut orang di penjara. Tidak bebas ketemu istri, tidak bebas keluar masuk dari penjara, diambil hak kebebasannya. Tapi apa mereka rusuh? Tidak. Tapi kapan mereka rusuh penghuni
ketika ada satu dikasih kopi susu, ada satu dikasih air biasa. Perbedaan perlakuan. Rusum itu. Maka RRI kalau mau harmoni, samakan perlakuan kepada orang-orang dan pegawai-pegawai. Jangan ada yang dikasih hak eksekutif, hak yang eksklusif, sementara yang lain dikasih hak biasa-biasa saja. Nah, ini terjadi harmoni. Dan yang ketiga, kalau mau terjadi harmoni, Pak, hilangkan sakwa sangka. Sangka buruk, berhentilah bersangka buruk. Baik sangka saja, baik sangka. Tiba-tiba dimutasi, baik sangka saja, sangka baik. Oh, saya dimutasi di tempat yang berarti Allah menginginkan saya lebih banyak belajar dan istirahat. Oh, saya tiba-tiba menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Oh, berarti Allah menginginkan saya lebih banyak bersama dengan keluarga. Bawa selalu ke sangka baik, sangka baik. Kalau Bapak sangka buruk, maka bekerja pasti tidak tenang. Kenapa itu? Baru 2 tahun jadi pegawai RRI, dipromosi nih. Saya 10 tahun ini tidak dipromosi. Betul Bapak 10 tahun, tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading, ditanya informasi Bapak tidak tahu. Gambar kabur, sinyal hilang-hilang. Ini betul tahu baru 2 tahun, tapi otaknya Pentium 4. Magister komunikasi. Betul dia 2 tahun, tapi otaknya Pentium 4, cepat loading. Gambarnya jelas, sinyalnya kuat. Bapak disuruh bikin surat, sudah jelas ada formatnya, ada contohnya. Nah bilang Pak Kepsa, sudah jadi dek, sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu dong. Karena ada begitu. Jam aku tunjuk, jamnya aku tunjuk bos. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Dan pada akhirnya halal bihalal ini tidak ada maknanya, tidak ada gunanya kalau kita masih ada bermusuh-musuh di dalam sini. Ya, RRI ini bisa berjaya kalau kita kompak. Kalau kita sudah kompak, pasti terjadi harmoni. Lupakan perbedaan pendapat tentang satu hal. Lupakan pilkada. Lupakan pilpres. Karena ini pilpres dan momen-momen politik selalu membuat kita pecah belah. Cebong sama kampret. Sampai sekarang susah sekali baku satu. Padahal Pak Jokowi sama Prabowo sudah satu ruang. Apalagi mau berpecah belah. Sudahlah, RRI ini kalau kita bawa ke sebuah sistem, dia adalah sebuah organisasi. Namanya organisasi, Bapak tahu itu organisasi, kumpulan antara beberapa elemen. Di mana elemen yang satu dengan elemen yang dua, yang satu dengan yang lain saling berpengaruh, saling mengikat, saling menghubungkan. Apabila satu elemen rusak, ikut mempengaruhi satu elemen itu. Stasiun RRI wilayah apakah di Sulawesi Selatan? Wilayah 4. Nah ini ada Kepsa, ada penyiar, ada security, ada cleaning service, ada juru bayar, ada honor. Boleh berbeda tempat, berbeda jabatan, satu fungsi, sekali di udara, tetap di udara. Ya. Kepsa jangan anggap remeh security. Apalagi sekarang bajunya mirip polisi. Itu. Kau pegawai RRI jangan kau remehkan security. Kenapa? Kalian bisa bekerja dengan tenang karena ada security yang jaga mobil dan motormu. Kira bisa bekerja kalau mobil bunyi-bunyi terus? Hilang banyak, mati nih. Itu jasanya security. Kalian pegawai RRI jangan kau remehkan cleaning service. Kalian bisa bekerja dengan baik karena ruanganmu rapi. Siapa yang rapikan dan bersihkan, itu fungsinya cleaning service. Kepsa jangan anggap remeh ini pegawai. Karyawan-karyawati, kenapa? Pak Kepsa bisa jadi kepala stasiun karena ada anak buahnya. Coba kalau Bapak tidak ada anak buah, mana bisa jadi kepala stasiun? Kepala stasiun tidak ada anak buahnya. Ini bilang ke orang gila. Iya kan? Maka sudah tidak zaman pegawai dianggap anak buah.
Pegawai adalah mitra. Pegawai adalah teman kerja. Kalau bapak selalu berpikir anak buah, bapak hidup tahun 1960 yang lalu. Bapak salah tempat. Maka pegawai kita adalah mitra kerja. Jangan menganggap anak buah. Namanya kalau mitra, kita satu jajar. Kalau sudah satu jajar, kita enak bekerjanya. Dan memang Islam begitu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Halal bihalal, makna terpentingnya ukhuwah, persaudaraan. Dan percaya persaudaraan tidak akan muncul kalau masih ada sakwa sangka di dalam kita, gosip di dalam kita, kecemburuan sosial di antara kita, maka tidak mungkin ada ukhuwah. Nah, sekarang bagaimana cara memupuk ukhuwah? Satu di antaranya dengan berhalal bihalal seperti ini. Nah, selesai ini baku baik makin. Mungkin ada pernah dengki gara-gara promosi, dengki gara-gara ketidakadilan. Sudahlah, maafkan, kita mulai hidup baru. Caranya berhalal bihalal. Bahasa Indonesianya saling menghalalkan. Bahasa Parisnya si halalakeki. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Ibu bapak, maaf lahir batin. Saya pernah salah dulu. Saya pernah gosip ki, maafkan saya. Kalau berkaitan dengan barang, kasih kembali barang kantor. Selama barang kantor masih kau pegang, selama itu maafmu tidak diterima Allah. Maka yang ambil barang-barang RRI kasih kembali besok. Termasuk di pusat. Kasih kembali. Selama barang itu bapak masih kuasai, maafnya akan tertolak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Makna terpenting dari halal bihalal ini adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kata Nabi, umatku ini, RRI ini seperti badan ini. Coba lihat badan ini Pak, kompaknya luar biasa. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Anak muda jalan malam-malam. Tahan tuh kakinya. Kakinya tahan tuh, seluruh anggota tubuhnya ikut merasakan. Aduh. Male. Sulumi kukuna. Itu langsung mata mencari, mulut meniup, tangan mengusap. Kompak, padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang kakinya tahan tuh. Rasa kok. Piko jalan cilaka. Begitu kita di RRI. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Satu senang sama-sama. Filosofinya orang Bugis. Pada idi, pada elo. Si patuo. Si patokong, malilu si pakainga, mali si parape, mega bagai-bagai, cek deta. Kalau ini diamalkan aman RRI Pak. Tapi yang banyak saling menghasut, dengki, saling memfitnah, menggibah, dapat proyek, tidak dibagi rata. Saya dengar tadi ini 400 miliar anggaran untuk RRI. Luar biasa. Tapi bukan untuk kamu bos. Itu untuk kinerja RRI. Dan yakin kalau kinerjanya baik, pasti dapat bonus. Itu tadi sudah dijelaskan toh. Bonus dunia, bonus akhirat. Kata kuncinya, semua bisa kita lakukan kalau kita wujudkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anda menyebarkan berita, Anda mencari berita, Anda berwawancara, Anda bekerja menyiarkannya. Kalau lillahi ta'ala, maka insya Allah Anda akan terpelihara dari berita-berita yang menyesatkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Sekali di udara,
tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz, silakan memimpin doa penutup sekaligus Pak untuk acara kita pada siang hari ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan Radio Republik Indonesia. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya. Dan bagi mereka yang sudah arwah ya Allah, jadikan segala pekerjaannya selama di RRI menjadi amal jariah di sisinya ya Allah. Menjadi penerang alam kuburnya dan menjadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Ya Allah ya Rabbi Karim, Zat yang maha membimbing dan beri hidayah. Bimbing dan beri hidayah kepada karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Allah. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk memerangi kebatilan itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Engkau yang memberi rezeki kepada kami semua ya Allah. Jadikan pekerjaan kami di karyawati-karyawan RRI ini berkah penghasilannya. Banyak dapatnya ya Allah. Dan pandai mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan kepada. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.